Manusia yang sok pintar dan sok idealis. Tapi tiba-tiba mereka ingin jadi Rocky Gerung. Tapi kok Anda menganggap kami semua ini tolol? Mungkin untuk pembahasan kali ini kita akan menyentil sedikit untuk orang-orang yang sedikit mulai berpendidikan ataupun baru memiliki titel-titel tetapi sudah menganggap orang-orang lain lebih rendah dan lebih bodoh daripada dia. Jadi untuk kali ini kita beri kata-kata sedikit di awal-awal mula video ini, ya kan? Yaitu apa? Tololnya orang pintar. Karena sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di mana semua standar manusia di era sekarang itu diukur dengan kertas. Contohnya, bisanya kita diukur dari kertas, hebatnya kita diukur dengan kertas, sesuatu hal yang kita kerjakan penilaiannya di atas kertas, semuanya itu kertas yang membuktikan. Tapi yang anehnya lagi, brandingan mereka tidak sesuai dengan kertas yang mereka miliki. Contohnya saja nih kan, aku punya kawan, ada beberapa orang lah kan, rekan aku kehidupan sehari-hari. Mereka baru saja lulus dari startup pendidikan S2 lah kalau bisa kita bilang kan. Tapi tiba-tiba mereka ingin jadi Rocky Gerung. Barulah memiliki S2, di belakang namanya baru adalah titel M-nya kan, Magister. Tapi kok Anda menganggap kami semua ini tolol? Why kawan-kawan, why? Ini buat kalian-kalian ya, yang baru memiliki ilmu sedikit di dunia pendidikan atau perkuliahan. Jangan menganggap kami-kami ini yang tidak memiliki pendidikan yang lebih bagus dari Anda, lebih bodoh daripada Anda kawan-kawan. Terus story lah kita bilang kan, ada beberapa orang di sekitar kita. Pasti ada, kalian pun pasti ada lah kalau yang buat nonton video ini kan. Barulah punya titel sedikit, mungkin ada S1, S2 atau S3 lah kan. Tapi menganggap kita ini semua lebih rendah daripada dia. Karena kenapa? Karena apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas, pasti akan didebatkan oleh dia. Nggak tahu kenapa kan. Kenapa semua hal yang keluar dari kasta pendidikannya lebih rendah dari Anda, menganggap itu hal yang boleh dipertanyakan. Padahal kita cuma nongkrong nih loh, kita cuma nongkrong. Nongkrong itu kita bahas-bahas sampah pun bisa jadi sesuatu hal yang bisa kita bahas. Dan satu lagi nih kawan-kawan, kalau kalian ingin jadi Rocky Gerung, kalian harus tahu Rocky Gerung itu pun tidak menyelesaikan S2-nya, tetapi ilmu dia di atas ilmu-ilmu orang yang udah profesor. Makanya dia dipanggil Profesor Dr. Rocky Gerung. Tapi Anda yang masih S2 ini ataupun S1 ini, kok menganggap kami-kami ini lebih tolol dari kalian? Why kawan-kawan, why? Karena gini loh kawan-kawan, kalau semua hal itu diukur dengan kertas, berarti yang bisa berkembang di negara kita tercinta ini, yang memiliki kertas paling baik. Padahal banyak orang-orang di luar sana menganggap pendidikan tersebut adalah salah satu hal ya untuk menambah pengalaman dan ilmu mereka aja. Jadi kenapa kalian menganggap orang-orang seperti kami yang tidak menyelesaikan pendidikan ataupun start pendidikan kami itu lebih tolol daripada Anda? Karena ingat kawan-kawan, pada dasarnya kita ini diajari bagaimana cara menghargai, bagaimana cara menghormati, dan bagaimana cara menikmati. Itu sebenarnya. Jadi buat kawan-kawan sebenarnya itu aja dulu kita tegaskan. Kita tegaskan bagaimana kita menghargai sesama kita, bagaimana cara kita menghormati sesama kita, dan bagaimana cara kita menikmati sesuatu hal yang sudah kita dapatkan. Karena gini, memang angka tersebut sangat penting di kehidupan manusia ataupun di kehidupan kita sekarang. Tetapi harus Anda ketahui, tidak semua itu diukur dengan angka. Tidak semua itu diukur dengan yang tertulis di atas kertas. Karena kenapa? Karena kita bandingkan saja ini untuk orang hidup di desa seperti kami dengan orang yang hidup di kota. Orang hidup di desa mungkin menurut pandangan kalian serba berkekurangan dari segi kemajuan teknologi, apapun itu serba berkekurangan. Dan kalian yang di kota itu serba berkelebihan. Dari segi apapun kalian lebih di sana.
Tetapi kalian harus tahu satu hal, kami di desa ini menikmati hidup dengan cara tradisional, tapi cukup bahagia kawan-kawan. Kami tidak pusing memikirkan macet, kami tidak pusing memikirkan apa namanya ini, ala tunjangan, apa segala macam tuntutan ini segala macam. Kami di sini cuma diajarkan bagaimana menikmati hasil yang sudah kami peroleh. Contoh, kami di desa ini mayoritasnya itu ada petani, peternak, dan pekebun lah kita bilang. Ya kami ya diajari bagaimana menikmati ketika sudah panen, hasil itu kami nikmati dengan euforia. Jadi walaupun angkanya itu tidak ratusan juta, bahkan miliaran, tapi kenikmatan yang kami dapatkan itu melebihi angka yang kalian dapatkan miliar-miliaran tersebut, kawan-kawan. Makanya hidup ini belajarlah bagaimana mencari bahagia, bukan bagaimana mencari harta. Karena gini, orang punya pendapatan 100 juta bahkan sampai dengan 1 triliun itu memiliki tuntutan sama besarnya dengan angka yang mereka dapatkan. Sedangkan orang yang memiliki pendapatan di bawah itu, asalkan mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan pendapatan mereka ataupun jerih payah mereka, itu lebih bermakna dan lebih berfaedah. Dan yang jadi problematika sekarang, orang berlomba-lomba bagaimana cara mendapatkan, tapi lupa bagaimana cara menikmati. Padahal pada hakikatnya kita ini harus berlomba-lomba bagaimana cara menikmati yang kita dapatkan, bukan mendapatkan habis itu lupa cara menikmati. Jadi inilah kembali lagi untuk kawan-kawan aku nih ya, yang mungkin pendidikannya lebih bagus dari saya pribadi, lebih bagus dari orang-orang sekitar Anda, cukuplah bersifat sedikit angkuh, sedikit sombong, karena mau kalian pendidikannya itu sampai ke negeri Cina pun, kalau kalian tidak bisa memegang kata menghormati dan menghargai, sama aja bohong kawan-kawan. Makanya banyak orang-orang kota tuh liburannya ke desa. Karena kenapa? Karena lebih damai aja. Di sini di desa itu kami gak terlalu banyak drama, tapi lebih banyak bagaimana cara setiap momen yang kami lakukan sehari-hari itu punya makna tersendiri yang cukup mendalam bagi kami. Kami akui pendidikan kalian itu lebih bagus daripada kami. Tapi jangan pandang kami lebih tolol daripada kalian. Ya pendidikan kalian tinggi itu bisa jadi karena terpaksa gitu kan, karena ada sesuatu hal yang harus ditargetkan, karena tekanan dari tetangga, keluarga, bahkan calon mertua. Jadi kami gak masalah, saya gak memproblemkan pendidikan itu. Bagus kalau kalian memiliki pendidikan itu sampai dengan S3 bahkan sampai dengan profesor, bagus, menurut saya cukup bagus malahan. Asalkan kalian bisa menghargai orang-orang yang pendidikannya itu di bawah kalian. Tapi kalau kalian lupa cara menghargai dan bahkan memandang rendah, apalagi sampai mendebat semua hal dalam hidup ini, bahkan kalian ingin menjadi Rocky Gerung yang kedua, ketiga, bahkan ke-10 di Indonesia, itu yang salah, men. Karena kenapa? Karena pada dasarnya yang kalian tonton Rocky Gerung di layar kaca Anda itu dengan Rocky Gerung di sosialita itu cukup berbeda, men. Jadi buat kalian udahlah. Kalau kalian udah punya pendidikan bagus, mantap. Saya akui. Jadi terus berproses. Yang udah S2 silahkan ambil S3, yang udah S3 silahkan menuju jalur profesor. Tapi untuk kami yang nggak mampu untuk sampai ke sana, kami biarlah menikmati dengan apa yang kami miliki. Dan kita saling respect aja, saling menghargai aja. Jadi ketika kalian datang ke tempat kami bisa anggap kalian ini sebagai orang yang bisa mengajari kami hal yang kalian ajari di pendidikan kalian ataupun di tempat kalian menempuh ilmu, dan kami bisa mengambil ilmu dari kalian. Tapi kalau kalian nggak respect, jangan balik lagi kawan-kawan. Kami nggak perlu, men. Apalagi sekarang, kalau kalian banyak kali cengkone dengan ilmu yang cuman nggak seberapa banyak yang kalian miliki, kalian pandang rendah kami ini, kalian masih kalah sama ChatGPT. Jadi kita saling belajarlah saling menghargai, menghormati, respect sesama kita. Jadi ketika ada sesuatu hal yang salah, jadi kita sama-sama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran.
Dan ketika ada perselisihan, kalian yang lebih ilmunya lebih jauh menjadi orang penengah untuk menyelesaikan perselisihan, bukan menjadi provokator untuk membuat perselisihan itu semakin besar. Sama-sama menghargai aja, respect, kita respect ya kan. Kalau menurut saya, kalau semua hal itu diukur dengan kertas dan angka, kayaknya nggak terlalu adil hidup di dunia ini ya kan. Karena malahan kalau kita lihat orang-orang yang sukses, kaya, dan berpenghasilan lebih itu, malahan startup pendidikan mereka ya tidak setinggi yang kalian punya. Tapi kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka belajar bagaimana cara menghargai, menghormati, dan menikmati. Cukup 3 kunci itu aja cara kita bersosialita. Makanya boleh pendidikan kalian sampai ke Arab sana kan, sampai kemana-mana, asalkan kalian masih pegang 3 kunci itu. Dan gitu juga kami yang berbicara di depan Anda ini bukan berarti lebih baik daripada Anda. Bisa jadi kami ini lebih tolol daripada Anda. Jadi yang paling penting itu ya respect aja kita sesama manusia ini diajari saling respect aja ya kan, menghargai, menghormati, menikmati. Udah cukup 3 kunci ya. Udah 3 kunci, kalau bahasa kami sekarang 3 kunci bahagia. Mungkin itu dulu sedikit pembahasan dari ahli duniawi kali ini. Karena seperti konten kita ini program tanya ahli, semua orang bisa jadi ahli. Dan kenapa kami buat konten ini semua orang bisa jadi ahli? Ya semua orang bisa jadi ahli. Ahli di bidangnya masing-masing. Ada yang ahli A, ada yang ahli B, ahli 1, ahli 2, terserah kalian. Yang penting kalian hargai proses kalian, kalian nikmati hasil kalian, ya kan? Dan saling respect sesama kalian yang ada di sana, ya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari kita. Jadi buat kalian yang ingin kami bahas apa lagi ke depan, cantumkan aja di komen ya kan. Sentil-sentil dikit nggak masalah ya kan. Silahkan komen. Oke, terima kasih. See you next time.